没关系啊，你就坐他旁边跟他调嘛。 Kalau kita punya anak atau cucu main game nggak berhenti atau nonton TV dipanggilin juga nggak mau denger, nggak mau ladenin kita, nggak usah bilang terapinya sama. Biarkan dia sambil main, biarkan dia sambil nonton, kan ini nggak bisa dipaksa. Bertahap kita terapi sambil dia main game atau sambil dia nonton di tempat yang sama, 7-6 belakang kepala dan kedua sisi. 不管是笨的，你调了，他就会越来越聪明。当然，原来聪明的，一调了以后就会更好。 Jadi walaupun apakah itu anak atau cucu kita kategori yang berkebutuhan khusus, yang ketinggalan pelajarannya, kita terapi dia akan berubah lebih baik, ada kemajuan. Atau anak yang tadinya sekolah juga bagus, bukan jelek, tapi mungkin kita bantu dia terapi, konsentrasi daya ingat bisa lebih bagus. 比如说，老师2个礼拜前在梅兰上课，约翰师兄就看到一个，那个是什么症状？小孩会叫啊，会动啊，抓不住啊，他就是有一点低能，也过动。调了以后，哎，就慢慢稳定起来了。对。 老师可以把见证传给你们看啊。自闭症又过动，情绪又不稳定。Jadi 2 minggu lalu Lausner mengajar di Medan. Di Medan itu ada satu anak umur 11 tahun tapi tinggi banget pertumbuhannya. Dia itu punya masalah adalah otis, lalu hiperaktif, nggak bisa diam. Dan juga emosinya kalau dia terganggu tuh dia marah, buang-buang barang. Dari Jakarta. Atau mamanya dikenalin oleh temannya mamanya, di Medan ada kelas ini. Jadi 3 orang, mamanya bawa anaknya, lalu diajak oleh temannya mamanya, 3-3 dari Jakarta datang tinggal di Medan 2 minggu. Terapi sampai terapi dulu di situ, lalu sampai kelasnya mulai selama seminggu kan belajar kayak kita. Pada hari terakhir anak itu diajak main ke panggung, anaknya sudah bisa baca beberapa kali pernyataan terima kasih. Tadinya anaknya itu diajak ngomong juga nggak ladenin orang, nggak bisa diatur lah. 好，如果是过动儿，你跟他做了以后，他就会比较稳定。如果是自闭症的，你跟他做的很多小孩，他就容易开口讲话。 Anak-anak yang kategori hiperaktif kan nggak bisa diam. Kita cari waktu yang memang masih ada usaha ya, upaya terapi dia, nanti dia akan bisa lebih tenang dibanding sebelumnya. Dan kalau anak itu otis itu nggak bisa komunikasi sama orang, nggak ladenin orang, nggak lihat orang. Kita cari kesempatan bagaimana bisa terapi dia, nanti dia akan ada perhatian. Sepertinya ngerti, dia mulai perhatiin orang-orang. 凡是精神方面、情绪方面，譬如说忧郁症啊、精神病啊，一样，后脑6号、7号整个头部调整。 Masalah yang emosi, masalah yang kejiwaan. Nah, seperti yang ekstrim adalah Yoism itu adalah depresi, itu penyakit yang berat. Mau bilang cara terapinya sama. 很多的人，他告诉我，哎，长生协调了以后啊，有什么不一样？ Lalu ada orang yang tadinya itu depresi, setelah diterapi orang itu berubah menjadi lebih tenang, lebih bisa terima kenyataan. Lalu orang itu cerita sama Lausner, kasih laporan. Apa bedanya sebelum dan setelah diterapi? 以前如果想到某一件事，或是某一个人啊，他的情绪就会很激动，就容易做出偏激的事情。 Sebelum pernah diterapi, maka begitu terpikir satu peristiwa, teringat satu orang, itu tiba-tiba rasa marahnya, emosinya tuh nggak bisa direm, meluap-luap. Makin meluap tuh makin tinggi energinya. Seakan-akan dia bisa lakukan sesuatu yang ekstrim, yang mengerikan. 做了长生协以后啊，他就会感觉到，同样想到那一个人或是那一件事啊，他的内心啊，就不会那样激动，就好像被用橡皮
擦掉一样。 Dan setelah terapi, lalu dia juga masih bisa teringat satu peristiwa yang bikin dia trauma, atau orang yang mungkin dia sangat tidak suka atau apa. Maka dia terpikir masih bisa ada emosi, tapi emosinya sudah jauh lebih kecil. Kenapa? Itu bagaikan catatan-catatan saya yang tebal-tebal itu sudah dihapus sebagian. Ledakan emosinya ada kecil sekali, sehingga tidak mendorong perilaku yang ekstrim. 所以有很多事情，当事人就可以想得开，放得下，就不会那样子情绪有负面的影响。 Sehingga orang yang setelah terapi atau mungkin juga ada meditasi, tangsiran itu seseorang yang terlibat sama kejadian masa lampaunya. Jadi dia biasanya kalau terlibat secara emosi, maka setiap kali teringat dia akan timbul ledakan emosi. Tapi kemudian dia menjadi lebih tenang. Hal-hal tersebut masih membekas, ada reaksi, tapi tidak begitu berat. Dia seakan-akan sudah punya toleransi, bisa terima, tidak lagi melakukan hal-hal yang di luar ukuran nanti. 总归的一句话，跟脑有关系的，就是后脑6号、7号，整个头部调整。 Jadi semua masalah atau penyakit yang berkaitan dengan otak yang bersumber dari otak kita, maka terapinya sama seperti yang tadi dijelaskan. Terapi buat anak lah, buat prestasi bagus lah, yaitu 7-6 belakang kepala dan kedua sisi kepala. 那刚刚我们师兄也讲到，他心脏不好啊，他的老板就跟他调一调就舒服。 Nah, tadi kan ada satu yang cerita, saya waktu pegang mesin sebagai operator, lalu tiba-tiba jantungnya getaran seperti mesin sama. Waduh, ini kayaknya jantung mau berhenti atau mau apa. Lalu bosnya itu tiba-tiba pegang di sini, lalu dia mulai tenang. 还有好难得的，你昨天学的长丝琴，回家就会帮太太调整了。 Dan juga ada yang setelah belajar, kemarin kan hari pertama, pulang bisa terapi istri yang kakinya sakit, yang kedua lututnya sakit, dan kemudian ada tenaga, bisa jalan lebih baik. 你们昨天回去有没有帮人家调？ Lalu tanya, kemarin kita pulang ada nggak yang kita lakukan terapi? Terapi sendiri ataupun terapi siapa? Keluarga. Kemarin ada nggak lakukan terapi? Ada? Ada nggak? Ada. Berapa orang? Contoh tadi pagi misalnya, kalau nggak semalam. 昨天回去好睡吗？ Kemarin pulang tidurnya lebih bagus nggak? 好不好？ Tidur bagus nggak?